Puji Tuhan, haleluya. Bertemu kembali dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari-hari yang telah Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Biarlah Tuhan Kau mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan kami semua membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, waktu sepenuhnya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Renungan saat ini saya memberi judul kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kita akan melihat di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin masih ingat pada khotbah hari Minggu yang lalu oleh Pendeta Gideon, yaitu kebahagiaan di saat ini dalam pemandangan Tuhan itu rasa cukup dan mengucap syukur. Tetapi ada kebahagiaan yang lain, yaitu kebahagiaan bagi orang yang diampuni dosanya. Dan Mazmur 32 ayat 1 dan 2 ini adalah nyanyian pengajaran Daud yang mengatakan tentang kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Selama manusia hidup di dunia ini jelas tidak pernah akan luput dari kesalahan, dari pelanggaran. Dan kalau kita mengingat Raja Daud di sini, dia merasakan dan mengerti karena dia juga pernah melakukan pelanggaran dan kesalahan yang besar. Yaitu salah satunya adalah dosa karena wanita. Raja Daud sudah mengambil istri dari Uria, dan ini merupakan satu dosa yang besar di dalam kehidupannya. Tetapi ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud sebagai seorang raja, dia cepat mengakui dosanya. Dia cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun mengampuni dan Tuhan memulihkan kehidupannya sebagai raja. Di sini saudara, Daud merasakan ada satu kebahagiaan ketika dosanya diampuni. Kebahagiaan ketika pelanggarannya, kesalahannya itu diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat suatu perbandingan dengan Raja Saul, Raja Daud dan Raja Saul itu semua kedua-duanya itu pernah melakukan kesalahan, pelanggaran. Tetapi Raja Saul ini tidak mau mengakui pelanggarannya, sehingga Raja Saul ini sampai ditolak. Berbeda dengan Raja Daud, dia cepat meresponi dan dia cepat minta ampun kepada Tuhan. Nah, sikap inilah saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap dari Raja Daud inilah yang boleh kita pilih. Ketika kita melakukan kesalahan, pelanggaran, kita cepat minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa itu salah, cepat kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, ada dua hal yang penting agar kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Yang pertama jelas kita harus datang kepada Tuhan. Ini langkah awalnya. Kita harus mau datang kepada Tuhan. Kita tidak boleh datang kepada siapapun
yang lainnya selain Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan sebagai sumber pengampunan yang dapat memberikan pengampunan kepada kita dan yang sanggup memberikan pengampunan untuk kesalahan kita, untuk pelanggaran kita, karena Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, hidup kita manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Hidup manusia kita semua itu hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh karena karya salib Yesus. Nah, hubungan Allah dengan manusia sudah terhubung kembali sehingga kita bisa langsung datang kepada Tuhan Yesus tanpa perantara lagi. Kita langsung datang kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dengan keterbukaan. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, biarlah kita memiliki sikap hati yang terbuka. Kita mau berbicara sejujurnya kepada Tuhan. Apa yang telah kita lakukan, kesalahan apa yang sudah kita lakukan, kita tidak boleh menyembunyikan lagi. Kita harus sejujurnya katakan kepada Tuhan supaya kita memperoleh pengampunan yang daripada Tuhan. Akui dengan sejujur-jujurnya, tidak ditutup-tutupi lagi. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Kita tidak bisa bersembunyi dari pandangan Tuhan. Dan kalau kita ingat perumpamaan tentang seorang anak yang hilang, dia datang kepada bapaknya dan bapaknya mengampuni. Karena anak yang hilang ini mengakui kesalahannya, dia menyadari akan apa yang sudah diperbuatnya dan bapaknya mengampuni. Nah, apalagi saudara yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu agar kita tidak melakukan dosa lagi? Ketika kita sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan, biarlah kita tidak melakukan dosa lagi. Apa sih yang perlu kita lakukan? Kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang 11. Firman Tuhan katakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Yang kita lakukan adalah menyimpan janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan itu adalah firman Tuhan. Biarlah kita mau menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Sudahkah kita menyimpannya, saudara? Firman Tuhan yang sudah kita dengar berulang kali, yang sudah mungkin kita baca di dalam Alkitab, bahkan kita merenungkannya. Sebab firman itu akan berbicara di dalam hati kita untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah bersalah. Firman Tuhan itu hidup, saudara. Firman Tuhan itu akan mengingatkan kita ketika kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sudah hidup di luar jalur kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua adalah di dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita akan melihat ke sana bahwa ada satu hal yang terpenting lagi, saudara, yang harus kita lakukan. Roma 12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Puji Tuhan. Yang kedua adalah pembaharuan budi. Pembaharuan budi supaya kita dapat membedakan mana yang berkenan kepada Allah, yang kehendak Tuhan atau yang bukan kehendak Tuhan. Ketika kita harus menyadari bahwa
sistem dunia ini yang jahat saudara, di mana di bawah pemerintahan iblis, kita harus tegas saudara, harus tegas untuk bisa menolak yang bukan standarnya dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus membenci kejahatan dan mengasihi yang benar. Kita harus menolak siasat iblis, ya, antara lain keserakahan, iri hati, kebencian, dan sebagainya. Masih banyak hal yang lain lagi. Kita harus tegas saudara terhadap siasat iblis. Jangan kita memberi peluang kepada iblis. Dan selain itu, pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, diselaraskan dengan firman Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengulangi dosa kita lagi, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita lagi. Ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, bukan berarti kita tidak bersalah lagi, tetapi seringkali kita melakukan yang salah, dan itu kita harus cepat membereskan dengan Tuhan. Membereskan dengan minta ampun kepada Tuhan, katakan sejujurnya secara terbuka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kebahagiaan ketika kita menerima pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Diampuni ketika kesalahan kita, ya, diampuni pelanggaran kita, tetapi bukan berarti kita bisa melakukannya lagi. Dan biarlah kita mau menjaga hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan, dan biarlah kita hidup kita menurut kehendak Tuhan, menurut standar kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, untuk boleh mengingatkan kami, bahkan boleh memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti mana yang kehendak-Mu dan mana yang bukan, ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, dan berkati semua jemaat GPDI Mahanaim, ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, dan Engkau tetap limpahkan berkat kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.